Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pola pembayaran dalam ekspor dan impor yang beranggotakan saya sendiri, Yanidia Fatmawati, kemudian Aga Danisa Ayuneta, Erina Oktavianingrum, dan Nurzakia Ahmad. Pola-pola pembayaran yang tidak menggunakan letter of credit. Letter of credit ini adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Yang pertama, pembayaran di muka atau advance payment. Yang kedua, rekening terbuka atau open account. Yang ketiga, konsinyasi atau consignment. Yang keempat, dokumen against payment. Yang kelima, dokumen against acceptance. Pembayaran di muka atau advance payment. Pembayaran di muka dilakukan dengan transaksi pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual atau eksportir. Pembayaran biasanya berupa pembayaran penuh atau sebagian. Metode pembayaran di muka membebankan suku bunga kepada importir sehingga memerlukan biaya tambahan kepada pembeli. Keuntungannya di sini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai atau melalui telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini sama dengan seperti transfer antar bank pada umumnya, namun antar negara. Rekening terbuka atau open account. Rekening terbuka artinya barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan transaksi pembayaran dilakukan usai menerima barang tersebut. Metode rekening terbuka membebankan suku bunga kepada eksportir sehingga memerlukan biaya tambahan kepada penjual. Konsinyasi atau consignment. Konsinyasi artinya penjual menitipkan barangnya untuk dijual oleh importir. Barang yang dijualkan secara sah masih milik eksportir. Apabila masih ada sisa barang yang tak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir. Karena hak milik barang eksportir telah diserahkan kepada importir, maka tak ada jaminan pembayaran yang ketat. Dokumen against payment atau DP. Mirip dengan letter of credit, metode document of payment memerlukan bank sehingga perantara transaksi keuangannya, artinya eksportir mengirimkan barang ke lokasi tujuan, sedangkan dokumen pengiriman barang dikirimkan ke bank yang menjadi perantara transaksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen agent acceptance. Hampir sama dengan metode dokumen agent payment, metode pembayaran dokumen agent acceptance mempercayakan bank sebagai perantara transaksi keuangannya. Perbedaannya adalah metode ini memerlukan persetujuan pembayaran dari importir untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir. Persetujuan ini merupakan janji pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya. Dua metode terakhir ini adalah metode document of payment dan dokumen agent acceptance biasanya membedakan suku bunga kepada eksportir sehingga memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya adalah counter trade. Counter trade atau imbal dagang, yang berarti pertukaran barang atau jasa yang dibayar seluruhnya atau sebagian dengan barang atau jasa lain, bukan dengan uang. Sebuah penilaian moneter namun dapat digunakan dalam counter trade untuk tujuan akuntansi. Imbal dagang juga dapat diartikan sebagai salah satu model pembiayaan dan sistem perdagangan yang berlaku secara internasional yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor impor. Selanjutnya adalah origin of counter trade atau pelaku counter trade. Pelaku counter trade dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah swasta dengan swasta, yang kedua negara dengan swasta, dan ketiga negara dengan negara. Baik, selanjutnya adalah benefit of counter trade. Benefit of counter trade yang pertama adalah mengatasi kesulitan impor karena berbagai masalah perekonomian, misalnya kelangkaan devisa dan jatuh temponya pembayaran utang-utang luar negeri. Yang kedua,
mengatasi masalah hambatan akses pasar dan persaingan, di mana eksportir tidak perlu mengetahui atau mencari tahu kondisi dan permasalahan pasar negara tujuan ekspor. Yang ketiga, mengurangi biaya perbankan sebab realisasi ekspor impor bisa dilakukan dengan menggunakan letter of credit maupun non-letter of credit. Yang keempat, dapat mempercepat transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, lebih mudah untuk pengembangan ekspor seperti perluasan wilayah pasar. Selanjutnya adalah theories of counter trade. Yang pertama ada counter trade berkorelasi positif dengan tingkat ekspor suatu negara. Yang kedua, counter trade sering digunakan sebagai pengganti investasi asing langsung. Yang ketiga, aktivitas counter trade dapat digunakan untuk mengontrol tingkat devisa. Yang keempat, counter trade berkorelasi positif dengan tingkat hutang negara. Selanjutnya ada bentuk-bentuk counter trade. Yang pertama ada exchange of good service for good service. Nomor satu ada barter, yaitu pertukaran langsung barang dan jasa antara dua pihak perdagangan. Yang nomor dua ada switch trading, yaitu pengaturan di mana pedagang perantara atau switch trader akan membeli barang untuk sejumlah mata uang. Yang ketiga ada clearing arrangements, yaitu sebuah metode di mana kedua pemerintah sepakat untuk membeli volume tertentu barang atau jasa masing-masing selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada parallel transaction. Yang nomor satu ada buyback, yaitu buyback atau compensation agreement, yaitu pengaturan di mana sebuah perusahaan di dalam negeri akan menjual barang modal atau lisensi teknologi untuk pelanggan luar negeri dengan perjanjian untuk membeli kembali hasil dari penggunaan barang modal teknologi tersebut. Yang kedua ada counterparts, yaitu dua transaksi paralel di mana sebuah perusahaan mengekspor produk ke pembeli di luar negeri dengan janji untuk membeli dari pihak lainnya dari negara tersebut. Yang ketiga ada offsets. Offsets ada dua, yaitu ada direct dan indirect offsets. Yang direct offset ada tiga. Yang pertama ada co-production, yaitu pengaturan izin dan produksi bersama dengan pelanggan di luar negeri. Yang kedua ada subcontractor production, yaitu pengaturan untuk produksi di negara pengimpor bagian atau komponen dari produk yang akan diekspor. Yang ketiga ada investment dan transfer of technology, yaitu perjanjian dengan penyediaan investasi dan transfer teknologi ke negara pengimpor. Selanjutnya ada indirect offsets, yaitu pengaturan di mana barang dan jasa yang tidak terkait dengan ekspor diperoleh dari atau diproduksi di negara pengimpor. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.